Bersama dengan Kak Esther dan Kakak Asti ya, kita bersemangat sekali mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita minta penyertaan Tuhan atas ibadah ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami minta penyertaan-Mu atas setiap puji-pujian kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik pada hari ini kepada Engkau Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, biarlah ada di dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Mari Jisiklu yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dengan berkata, sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib.
biasa, Allah kami yang besar, Allah kami yang agung. Mari bersama dengan adik-adik Gisikru yang di rumah kita akan berdoa. Kita akan minta hikmat dari Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan pada hari ini. Nanti kakak Asti akan di dalam doa. Semuanya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan percaya Engkau akan terus melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Nah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini terus menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan, tetap fokus ya Gisikru yang di rumah. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai Gisikru, beberapa minggu ini kita sudah melihat dan mendengar, bahkan juga sudah memperhatikan video-video dari penciptaan Tuhan. Kita sudah melihat dan mendengar betapa indah dan agungnya karya ciptaan Allah. Allah yang kita sembah yang begitu hebat, begitu mulia. Betapa kita bersyukur mempunyai Allah yang bisa menciptakan alam semesta, bumi beserta dengan isinya. Allah juga menciptakan kita manusia. Dari bahan dasar hanya debu dan tanah, luar biasa. Bukan melalui perkataannya, tetapi Allah menciptakan dengan pekerjaan tangannya. Begitu spesial sehingga Allah membentuk kita melalui tangannya. Ya, bahkan tidak hanya melalui debu tanah saja, tetapi Allah menghembuskan nafasnya sehingga jadilah manusia itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Makhluk hidup yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan membuat kita sangat spesial. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan sumber makanan kita terlebih dahulu. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, Tuhan ciptakan hewan, ya berbagai macam hewan, supaya nantinya itu akan dikelola oleh manusia dan kemudian menjadi sumber makanan untuk manusia tersebut. Jadi Tuhan sudah memikirkan semuanya. Tuhan sudah merancangkan secara teratur kehidupan kita, terutama manusia. Ya, manusia tidak hanya hidup di dalam bumi ini, tetapi manusia punya tugas. Tugasnya manusia adalah bertanggung jawab kepada Allah yang menciptakan kita. Ya, ketika Tuhan katakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6 sampai ke-7, Engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Betapa luar biasanya kita. Ya, Tuhan sudah memberikan ciptaan yang spesial, yaitu manusia. Kita dimahkotai loh, diberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Tidak ada hewan lain, tidak ada makhluk lain yang diperlakukan seperti itu oleh Tuhan. Dan Mazmur 8 ayat 7 katakan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi manusia ini punya tanggung jawab untuk bisa menguasai bumi ini dan kemudian merawat, menjaga bumi ini dengan baik. Hidup manusia, apa yang dilakukan manusia adalah cerminan kemuliaan Allah. Sehingga hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara merawat, melestarikan, menjaga alam semesta yang kita punya ini.
Bagaimana tanggung jawab kita manusia dalam menjaga dan merawat alam semesta ini? Yang sesuatu yang sederhana yang bisa Gisikru lakukan di rumah. Pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ingat ya, jangan membuang sampah di sungai atau di selokan-selokan. Hal ini bisa membuat sungai ini tercemar. Jadi karena banyak sampah, ikan-ikan di sungai tersebut tidak mendapatkan makanan. Akhirnya mereka mati, ya. Kemudian kalau misalnya diselokan, nanti dia menyumbat dan akhirnya bisa menimbulkan banjir. Kemudian misalnya kalau Gisikru menggunakan listrik, kalau sudah keluar dari kamar atau dari suatu ruangan, listriknya sudah tidak dipakai lagi, adik-adik sudah tidak ada di dalam ruangan tersebut, atau bukan hanya listrik, bisa juga AC di kamar, bisa juga sebentar sedang nonton TV ya. Kalau sudah selesai menonton TV-nya atau dalam misalnya mencas handphone, kalau sudah selesai dicabut atau dimatikan ya, di off kan. Jadi supaya bisa menghemat energi ya, karena sumber daya energi nanti lama-lama berkurang kalau misalnya kita boros, kita tidak memperhatikan penggunaan listrik dengan baik. Akhirnya penggunaan sumber daya energinya kita jadi berkurang, jadi lebih sedikit ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Misalnya ketika adik-adik mandi, kemudian membuka keran air, atau misalnya mencuci tangan di keran air, setelah mencuci tangan atau habis mandi, adik-adik boleh tutup keran tersebut sehingga airnya tidak keluar secara percuma, bahkan luber terbuang ya. Karena di bumi ini memang air tidak akan bisa habis, tetapi air bersih itu sangat terbatas. Gisikru tahu nggak bahwa di bumi ini 70% adalah berisi air. Tetapi dari 70% berisi air ini hanya 97% yang merupakan air asin. Hanya 3% yang air tawar. 3% ini juga dibagi kembali. Ada yang berupa air gletser yang dikutuk ya, ada juga berupa air tanah. Yang kita pakai adalah air tanah. Tetapi air tanah ini sangat kecil jumlahnya. Oleh sebab itu kita harus jaga, kita harus memperhatikan supaya kita tidak boros ya, kita tidak buang-buang air secara percuma. Dengan cara apa? Mematikan keran air supaya air bersih itu tetap bisa kita dapatkan terus ya. Terus kemudian belajar untuk menanam, mau bunga-bungaan, mau sayur-sayuran, kita belajar menyirami. Itu adalah salah satu juga cara kita merawat lingkungan. Cara kita hidup sehat, misalnya dengan sayur-sayur yang kita tanam, kita setelah panen kita bisa makan juga kan, kita bisa konsumsi juga di rumah ya. Nah, kemudian kalau ada barang-barang bekas, misalnya air minum aqua ya, ada bekas plastiknya, kalian bisa bikin recycle namanya, bisa didaur ulang menjadi pot atau menjadi tempat pensil, menjadi sesuatu yang berguna seperti itu. Jadi barang-barang bekas yang bisa digunakan kembali dalam bentuk kegunaan yang lain, kalian lakukan itu supaya mengurangi sampah ya. Jadi kita hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa merawat lingkungan sekitar kita, karena kita adalah makhluk spesial yang Tuhan ciptakan, yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa merawat bumi ini, untuk bisa mengolah, menguasai bumi ini dengan cara yang benar. Dan sebab itu, mari lakukan bagianmu, minimal membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, menghemat air, dan kemudian mengolah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Dan jangan lupa ya, menanam sayur-sayuran atau buah-buahan, dan kemudian kalian akan menikmati hasilnya ketika kalian panen. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Tuhan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kepada setiap kami manusia alam semesta yang indah, yang begitu bermanfaat untuk kehidupan kami. Kami juga bersyukur boleh menjadi ciptaan Tuhan yang begitu berharga, begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Tanggung jawab kami adalah menjaga, melestarikan bumi ini, menjaga alam sekitar kami, menjaga lingkungan kami dengan baik. Karena itulah cerminan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Kami mau melakukan bagian kami yang sederhana ini Tuhan. Biarlah kami tidak melakukannya dengan bersungut-sungut, tetapi kami melakukannya dengan bersukacita. Karena kami tahu ketika kami merawat bumi ini, maka bumi ini akan diselamatkan. Dan hidup kami akan lebih baik, lebih nyaman, lebih tentram. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa kami terus dipulihkan oleh Engkau dan pemimpin kami diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini. Berdoa untuk pandemi yang kami hadapi, biarlah segera Engkau lalukan Tuhan, dan kami minta setiap pasien-pasien yang mengalami sakit ini, sakit COVID-19, baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kesaksian kehidupan mereka akan dibagikan kepada banyak orang kalau mereka sembuh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan daripada orang tua yang ada, berkati anak-anak-Mu, biarlah kehidupan kami semua adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu senantiasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jisikru jangan lupa ya untuk klik subscribe dan klik juga lonceng yang ada di bawah ini, dan juga menuliskan komentar dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Esther bacakan. Pertanyaan pertama adalah, siapa ciptaan Tuhan yang paling berharga dan yang paling mulia di mata Tuhan? Gampang sekali. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah makhluk yang spesial bagi Tuhan? Pertanyaan ketiga, apa saja yang bisa kita lakukan di rumah yang ingin menunjukkan bahwa kita menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.